Saya akan ajak kalian untuk melihat permainan terbaik dari babak final kejuaraan utama Speed Chess Championship 2022. Teman-teman, Hikaru kembali menjadi juara dan memantapkan rekornya sebagai juara bertahan sejak tahun 2018. Bisa bayangin sampai hari ini udah berapa tahun teman-teman Hikaru jadi juara bertahan Speed Chess Championship 2022. Bahkan juara dunia catur Magnus Carlsen tidak mampu menghentikan kehebatan dari Hikaru Nakamura. Yap, dengan hasil kemenangan ini maka Hikaru Nakamura memantapkan prestasinya ya. Selain jadi juara dunia catur freestyle random, di tahun 2022 ini dia berhasil meraih gelar Speed Chess Championship 2022. Tinggal kita tunggu. Sebentar lagi tanggal 25 sampai 30 Desember akan ada turnamen dunia, yaitu kejuaraan dunia catur cepat dan catur kilat di Almaty, Kazakhstan tanggal 25 sampai 30 Desember. Nah, teman-teman, saya akan ajak kalian untuk melihat partai terbaiknya di mana Hikaru Nakamura membuat serangan yang sangat hebat sampai mematikan Raja Magnus Carlsen. Membuat Magnus Carlsen menyerah karena ya emang gak tertolong lagi. Bagaimana itu bisa terjadi? Like dulu video ini teman-teman karena itu gratis, share dulu, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Magnus Carlsen memulai dengan langkah D4. Nah, teman-teman, di partai ini Magnus Carlsen bermain dengan pembukaan favoritnya, pembukaan Katalan. Tapi hebatnya Hikaru Nakamura mampu mengalahkan Magnus Carlsen yang memiliki rekor baik ya ketika memainkan pembukaan Katalan. Nakamura kuda ke petak F6, putih C4, hitam E6, putih kuda F3 dan hitam D5. Putih G3 dan hitam gajah E7. Teman-teman, ini adalah pattern posisinya bagaimana disebut dengan pembukaan Katalan. Karena putih mengorbankan pion di petak C4 dan dia coba mengeluarkan gajah Fianchetto ke petak G2. Apa sih gol yang ingin diraih oleh putih dengan mengorbankan pion di petak C4 ini? Jadi dia akan mendapatkan setup 2 pion di petak center, di petak pusat ya. Itu akan menguntungkan bagi pemain putih. Yap, G3 kemudian direspon dengan gajah ke petak E7, putih gajah G2 dan hitam lakukan rokade. Kemudian putih rokade, hitam memukul pion C4, putih menteri C2. Kemudian hitam mainkan langkah A6, tujuannya apabila dimakan pion C4, maka akan langsung jalan B5 dan mengeluarkan gajah ke petak B7. Magnus Carlsen gak mau buru-buru ambil pion di petak C4, dia jalan A4 terlebih dahulu guys. Nah, ini variasi klasikal dalam pembukaan Katalan. Ya, tujuannya apa dari langkah 4? Tujuannya mencegah langkah B5 ini guys. Taktis. Hikaru Nakamura gajah ke petak D7. Ini masih teori teman-teman, karena saya juga paham bagaimana cara bermain dengan pembukaan Katalan. Gajah D7, putih mengambil pion di petak C4, gajah ke petak C6. Tujuannya adalah untuk menunggu dan menghilangkan kekuatan gajah Fianchetto. Putih gajah G5, hitam A5. Apa tujuan dari langkah A5? Tujuannya adalah untuk mengembangkan kuda ke petak A6, teman-teman. Kemudian kuda ke petak B4 dan manuver ke petak D5. Putih kuda C3, hitam kuda B ke petak D7. Ya, langkah A5 juga bisa berfungsi sebagai langkah pelarian benteng ke petak A6 untuk benteng B6. Kuda B ke petak D7, putih benteng F ke petak D1. Hitam mengganggu gajah di petak G5. Putih langsung memukul kuda di petak F6. Yap, langkah gajah memukul kuda ini adalah pilihan terbaik yang dilakukan oleh putih, teman-teman. Kemudian hitam kuda memukul gajah, putih kuda E5. Langsung mengambil petak di petak E5 langsung dikuasain oleh kuda putih. Hitam melakukan pertukaran gajah, raja memukul gajah dan hitam C6. Menguatkan petak D5. Nah, langkah berikutnya teman-teman, langkah ke-16 bisa tebak apa langkah yang akan dimainkan oleh pemain putih? Yap, langkah E2 E4. Nah, teman-teman, inilah gol yang ingin diraih oleh pemain yang bermain dengan pembukaan Katalan, yaitu mendapatkan 2 pion di petak center, menguasai petak pusat. Langkah E4 direspon gajah B4, tujuannya memukul kuda dan mendapatkan pion E4, putih menarik menteri ke petak E2. Hitam menteri B6, putih benteng A ke petak C1, hitam mengancam pion D4 dengan benteng A ke petak D8. Putih kuda F3, hitam benteng D7. Coba menyusun benteng di petak D8 dan D7
putih Menteri C2. Hitam gajah memukul kuda, pion memukul gajah, kemudian hitam dobrak dengan langkah C5. Back took the position. Setelah langkah C5, kemudian putih benteng B1, hitam Menteri C7. Putih Menteri E2 memainkan langkah posisional, hitam benteng F ke petak D8. Nah, di langkah berikutnya, Magnus Carlsen langsung menyerang dengan benteng B5. Hitam memukul pion D4, pion memukul balik, dan hitam B6. Magnus Carlsen menumpuk benteng D ke petak B1 untuk memakan pion di petak B6. Hikaru Nakamura merespon Menteri B7, menggeser Menteri, tujuannya adalah untuk mengambil pion di petak E4. Putih lakukan jalan D5, pion memukul pion, putih benteng memukul pion B6, Menteri ke petak A8, putih E5. Nah, sebenarnya setelah langkah E5 ini, langkah ke-29, Magnus Carlsen memiliki keunggulan yang cukup besar, guys. Yap, langkah E5, putih kuda E4. Tujuannya adalah untuk forking kuda C3. Putih benteng A6, hitam Menteri C8. Putih benteng B ke petak B6. Hitam kuda C5. Benteng memukul pion A5. Memberikan pion di petak A5. Tujuannya adalah untuk mendorong pion D4. Putih Menteri C4, hitam benteng C7. Pion D4 diberikan oleh Hikaru Nakamura. Kalau putih terpancing dengan kuda memukul pion D4, maka akan ada jalan kuda B7, ancam Menteri, dan ada ancaman pada benteng melalui kuda B7. Yap, benteng C7 berarti pion D4 adalah pion racun, putih Menteri B4. Nah, ini adalah bencana yang langkah salah. Bencana ini dimulai setelah putih memainkan langkah Menteri B4. Apa kira-kira langkah terbaik untuk Hikaru Nakamura, teman-teman? Yap, langkah kuda D3. Ini perlu pemikiran matang ya. Apa sih tujuan dari kuda D3? Magnus Carlsen memainkan langkah Menteri B5. Ini blunder besar. Jadi Magnus Carlsen aja nggak ngelihat. Dengan waktu sisa 46 detik, biasanya Magnus masih menemukan langkah yang tepat. Dia tidak menyadari bahwa Menteri B5 ini adalah langkah yang membuat dia kalah. Nah, teman-teman sobat RL Chess, bisakah kalian temukan apa langkah terbaik untuk hitam di posisi ini? Yap, langkah brilian pengorbanan kuda ke petak F4. Boom! Magnus Carlsen terlalu asik menyerang di sayap Menteri hingga lupa untuk bertahan. Kuda ke petak F4, putih menolak untuk makan dan pilih Raja H1. Apa yang akan terjadi jika pion memukul kuda, maka hitam akan melanjutkan dengan Menteri ke petak G4 skak. Raja ke petak F1, dan Menteri memukul kuda F3, akan ada ancaman checkmate benteng ke petak C1. Ya, bagaimana cara menahan ide benteng C1? Mungkin Menteri ke petak B1. Tapi hitam akan mendorong pion dan pion akan promosi. Yap, contohnya, apabila benteng ke petak D6, maka akan ada Menteri ke petak H1, skakmat. Yap, teman-teman, penasaran kan? Apa yang akan terjadi, Bang, kalau misalkan putih menolak untuk makan dan Raja H1? Langkah ke-36, bisakah Sobat RL Chess menemukan langkah yang tepat? Yes, bener banget, teman-teman, hebat sekali, yaitu langkah Menteri ke petak H3. Boom, menyerah, guys. Nggak ada pertolongan yang bisa dilakukan oleh putih. Apa ide dari Menteri H3? Ya skakmat ke petak G2 atau ke petak F1. Contohnya jika putih kuda E1. Apa yang akan terjadi? Sorry, Menteri F1 masih ada Menteri petak B5. Jadi langkah berikutnya adalah benteng C1 untuk makan. Apabila Menteri B4, baru di sini berlaku Menteri ke petak F1. Nah, bagaimana jika dimakan, Bang? Pion G makan kuda di petak F4. Maka akan ada benteng ke petak C1. Boom. Bagaimana jika kuda G1? Maka akan ada skakmat Menteri ke petak F3. Ini kira-kira, teman-teman. Jadi apa kesalahan yang dilakukan oleh Magnus Carlsen? Apa langkah terbaiknya setelah kuda D3? Adalah Menteri ke petak D2. Nah, belajar dari posisi ini berarti teman-teman harus hati-hati ketika memiliki posisi raja dan kuda di satu garis dan petak G4 bisa dimiliki oleh pemain hitam. Yap, Menteri B5, siapa yang menyangka bahwa posisi seperti ini bisa dilakukan pengorbanan? Inilah
Hikaru Things ya teman-teman, dengan Menteri H3, dan ini langkah yang sangat luar biasa. Yap, Hikaru memang sangat senang ya menjuari Speed Chess Championship, karena dia bilang kalau siapa yang nggak senang lawannya Magnus Carlsen dan berhasil menjadi juara. Ya, Magnus Carlsen sendiri adalah predikatnya juara dunia catur. Ya, sesimpel itu teman-teman. Yang dia kalahkan adalah juara dunia catur, dan kalau melihat hasil dari Fabiano Caruana yang dicukur habis oleh Magnus Carlsen dan Hikaru Nakamura berhasil mengalahkan Magnus Carlsen, ini kan sebuah prestasi yang luar biasa banget. Karena dia mengalahkan Magnus Carlsen di performa yang sedang dimiliki oleh Magnus Carlsen sedang hebat-hebatnya, guys. Yup. Coba menurut teman-teman, dari skala angka 0 sampai 10, berapa nilai yang cocok untuk performa Hikaru Nakamura di partai ini? Jangan lupa bantu video ini berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe, karena itu gratis. Dan jangan lupa di follow TikTok RL Chess, kalian juga bisa support. Donasi caranya tinggal klik link yang ada di kolom komentar, guys. Jangan lupa nantikan tanggal 25 sampai 30 Desember akan ada kejuaraan dunia catur kilat dan catur cepat yang akan dimainkan di Almaty, Kazakhstan, dan Magnus Carlsen akan bermain. Wow, tidak semua akan Magnus pada waktunya ya guys.